Bro, kalian pernah dengar gak sih kisah kapal berhantu yang ada di dunia? Ya pasti kalian pernah dengar ya dari film atau novel-novel dari buku-buku lah. Buku-buku sejarah mungkin kalian. Ya contohnya kalau kalian masih belum mengerti itu kayak Flying Dutchman. Itu salah satu dari kapal berhantu. Namun tahukah kalian kalau di Indonesia itu ada tuh kapal berhantu yang dimana ini ada eksis di Indonesia. Bahkan kapal berhantu ini pernah diangkat menjadi sebuah game yang bernama Man of Medan. Penasaran kan dengan kapal berhantu yang satu ini? Jadi ayo kita mulai kapal berhantu SS Orang Medan bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasih Horor. Oke nih, buat kalian yang masih belum ngerti apa itu SS Orang Medan. Jadi SS Orang Medan itu kapal berhantu yang terakhir kali ditemukan itu dalam keadaan yang cukup mengerikan. Dan juga berakhir lebih mengerikan lagi. Jadi itu begini, ketika kapal ini ditemukan, sudah banyak jenazah di tempat tersebut. Dan ketika sudah dievakuasi, terjadi hal yang lebih menakutkan lagi, yaitu kapalnya meledak secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan atau ya tanda-tanda kecil kayak bau itu tidak ada. Tiba-tiba meledak, hilang. Bangkainya pun hilang, semuanya hilang. Untuk nama SS Orang Medan ini ternyata itu simpel banget tuh. Jadi SS Orang Medan ini diduga diambil dari dua kata yaitu Orang Medan. Ya kalian tahulah SS terus Orang terus Medan. Ya Orang Medan dong jelasnya. Namun sayang sekali kecuali nama ini nggak ada yang bisa kita gali lebih dalam tuh informasi tentang SS Orang Medan ini. Jadi nggak ada tuh informasi tentang siapa awaknya, siapa kaptennya, siapa yang membuat kapal ini. Bahkan kapal ini tidak diakui oleh dua negara. Pada dugaan awal terdapat dua kemungkinan tentang pemilikan kapal ini, yaitu Indonesia dan Belanda. Namun setelah dikonfirmasi lebih lanjut, dua negara ini mengatakan mereka tidak memiliki kapal yang bernama SS Orang Medan. Jadi begini, saat kapal SS Orang Medan ini terlihat, kapal ini diduga berada di perairan wilayah Indonesia. Tepatnya itu di Selat Malaka. Oh ya, by the way, saat itu negara kita itu masih di bawah jajahan Belanda ya, atau Hindia Belanda lah. Nah, dari sini aja kan sudah agak rancu gitu kan ya. Bukan hanya identitas kapal yang tidak diketahui, bahkan waktu karamnya ini pun menjadi sebuah konspirasi tersendiri nih. Menurut data yang diperoleh dari CIA, karamnya kapal SS Orang Medan terjadi pada bulan Februari tahun 1942. Namun di sisi lain tuh ada orang yang berpendapat kalau kapal ini karam pada tahun 1947 pada bulan Juni. Bahkan Estelle, yaitu seorang penulis dari The Scottish Library, menyebutkan bahwa kapal ini karam pada tahun 1940-an. Bahkan nggak sampai di sini aja nih. Berbagai buku serta banyak orang yang berspekulasi kalau kapal ini tenggelam antara 3 tahun tersebut. Jadi nggak terlalu jauh lah dari 3 tahun yang sudah aku sebutkan tadi. Berdasarkan catatan lebih lanjut dari CIA, sebelum SS Orang Medan ini tenggelam, pos pemantau Inggris dan Belanda pada saat itu mendeteksi adanya sinyal SOS, yang dimana sinyal ini ditulis menggunakan kode Morse. Isi pesan tersebut kurang lebih berbunyi seperti ini nih. Seluruh perwira, termasuk kapten kapal, meninggal. Mungkin semua kru kapal juga sudah meninggal. Tak lama kemudian, mereka menerima pesan lagi yang berbunyi, "Aku mati." Setelah pesan terakhir itu, nggak ada tuh pesan susulan yang melanjutkan pesan terakhir itu. Orang-orang yang bertugas di pos pemantauan tersebut segera memanggil banyak kapal yang ada di dekat SS Orang Medan pada saat itu. Saat itu ada kapal yang bernama City of Baltimore dan kapal Silver Star. Dua kapal dari Amerika ini itu sedang berada di Selat Malaka itu. Dan ternyata mereka ini juga menerima sinyal SOS dari SS Orang Medan ini, dan mereka pun segera meluncur ke sana. Singkat cerita, kapal dari Silver Star ini lebih dulu menemukan SS Orang Medan.
Saat ditemukan, keadaan SS orang Medan ini sangat mengenaskan. Awak kapal meninggal dengan cara yang mengenaskan. Beberapa bahkan meninggal itu dengan keadaan mata yang melotot dan menghadap ke arah matahari dengan mulut menganga. Bayangin tuh, kalian menemukan jasad manusia di sebuah kapal, itu sudah aneh loh. Ini dalam keadaan melotot gini, dan mulut menganga menghadap ke arah matahari. Gimana nggak serem tuh waktu itu? Namun ada yang lebih aneh tuh dari hal yang sudah janggal tadi ini, yaitu para awak ini yang sudah meninggal. Tidak ada tuh ditemukan sebuah goresan sedikit kecil itu kayak orang habis disakiti, tidak ada. Jadi barang mereka itu sehat walafiat, tidak ada bekas tanda lebam, berdarah, nggak ada, bersih semuanya. Pada tahun 1970, US Coast Guard pernah merilis dokumen tuh yang berjudul, anjir namanya susah banget, The Proceedings of the Merchant Marine Council. Dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa kondisi awak kapal itu wajahnya itu menghadap ke matahari seperti yang aku sudah sebutkan tadi, dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga. Sesuai kan dengan apa yang aku ucapkan tadi? Melihat hal itu, kapten dari kapal Silver Star memberikan aba-aba pada bawahannya untuk segera mengevakuasi kapal dari SS orang Medan ini. Mereka itu ingin mengevakuasi kapal ini agar bisa diteliti lebih lanjut dengan dibawanya mereka ke pelabuhan terdekat. Namun ketika hendak dievakuasi, ada tuh kayak kabut tebal yang mengelilingi kapal tersebut. Dan kemudian kapal itu meledak secara misterius tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Seorang sejarawan bernama Benton telah melakukan pencarian lebih lanjut tentang kapal yang satu ini nih. Yaitu mencari informasi kapal ini kurang lebih selama 15 tahun. Ia bahkan menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Otto Mielke yang dalam bahasa Indonesia berjudul Kapal Kematian di Laut Selatan, yang terbit pada tahun 1954. Berdasarkan hasil penelusurannya, Benton ini menduga kapal yang ada di buku tersebut adalah kapal dari SS orang Medan. Diduga kapal ini mengangkut bahan-bahan kimia tuh. Namun, bahan-bahan kimia ini beracun dan sempat bocor di bagian pengawasannya. Hal inilah yang menyebabkan banyak awak meninggal secara nggak wajar, dengan wajah yang cukup ketakutan dan mata yang melotot ke atas dengan mulut menganga. Nama zat tersebut yang bikin orang seperti ini nih, itu adalah zat yang bernama Zenkali. Zat semacam kalium cyanida dan nitrogliserin. Ya kalian yang anak fisika itu coba kasih tahu, dah aku nggak paham gini nggak paham. Kasih tahu aja ya di kolom komentar, biar yang lain juga tahu nih. Namun dugaan yang sudah aku sebutkan tadi ini ternyata itu masih bisa disangkal. Karena apa? Karena ada larangan protokol, dilarang membawa bahan kimia menggunakan kapal. Dan masih banyak loh teori-teori tentang SS orang Medan ini loh. Banyak banget, aku udah nyari ini banyak banget. Ini aku kasih tahu sebagian kecilnya aja, yang banyak dipercayai oleh orang-orang besar di sana. Namun ada beberapa orang nih yang berpendapat juga kalau kisah ini hanya kisah hoax yang diciptakan untuk menakuti para pelaut lainnya supaya tidak membawa hal-hal aneh ketika berlayar. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah seseorang Medan ini sungguhan ada atau hanya sebagai kisah mitos yang cukup dilebih-lebihkan seperti makhluk-makhluk hantu sebelum lainnya? Coba komen di kolom komentar deh, aku pengen tahu tuh pendapat kalian tentang yang satu ini. Oh ya, by the way jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya karena aku akan kembali di video berikutnya dengan pembahasan hantu yang cukup menarik nih. Hantu apakah itu? Nih, hantunya kayak gini nih. Hantu kayak gini nih cukup terkenal tuh di negaranya. Bahkan hantu ini menjadi sebuah hal yang cukup ditakuti oleh wanita di Jepang. Ingin tahu kan hantu apa ini? Maka dari itu subscribe dulu channel ini dan nyalain notifikasinya karena ketika aku upload kalian langsung bisa menonton video ini. Bersama saya Rafli, sampai jumpa di video berikutnya. I see you guys next time. Adieu.